Shalom anak-anak, jumpa lagi bersama Pak Freddy di Pendidikan Agama Kristen. Selamat mengikuti pelajaran hari ini ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak, hari ini kalian masuk di bab yang ketiga. Ada beberapa materi yang kalian harus pelajari hari ini, karena itu harus nonton videonya sampai habis. Dan juga ada tugas yang Pak berikan di dalam video ini. Oke, selamat mengikuti pelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik anak-anak, hari ini kita masuk di bab yang ketiga, yaitu manusia yang diampuni dan diselamatkan. Ada beberapa subbagian yang akan kita belajar hari ini, yaitu yang pertama adalah manusia penerima pengampunan, yang berikut manusia yang telah diselamatkan, yang berikut lagi diampuni dan mengampuni, dan yang terakhir doa Bapa kami tentang pengampunan. Jadi kita akan belajar keseluruhan materi hari ini yang ada di bab 3 ya. Kita masuk di bagian yang pertama, yaitu manusia penerima pengampunan. Akan muncul pertanyaan bagi kita semua, mengapa manusia menerima pengampunan daripada Allah? Apa yang membedakan manusia daripada ciptaan yang lain? Ya, akan muncul pertanyaan, siapa manusia itu sehingga Allah begitu mengasihinya? Bahkan Allah bersedia mengampuni dan menyelamatkan manusia yang telah berdosa itu. Kita tahu bahwa manusia itu diciptakan Allah dan manusia sudah berbuat dosa, tetapi Tuhan Allah yang berinisiatif untuk mendamaikan hubungan manusia yang sempat terputus oleh karena dosa itu. Jadi manusia diciptakan Allah pada hari yang ke-6 ya. Manusia dinilai Allah sebagai ciptaan yang amat baik, artinya lebih baik, amat baik dari semua ciptaan yang telah Tuhan buat. Hal itu menunjukkan manusia memiliki nilai lebih dibandingkan dengan ciptaan lainnya, yakni tumbuh-tumbuhan dan binatang. Maka manusia memperoleh tanggung jawab untuk mengusahakan dan memelihara segala yang ada di Taman Eden. Jadi semuanya itu berubah tatkala manusia telah melanggar perintah Allah, yaitu dengan memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Di situ awal mula manusia jatuh dalam dosa dan melawan Allah. Jadi manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Namun manusia memiliki karakter ilahi yang mencerminkan kemuliaan Allah, tetapi dosa merusaknya. Roma 3:23 mengatakan bahwa manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia inilah yang hendak ditebus oleh Allah agar dapat menerima pengampunan Allah untuk menerima kembali kehidupan yang kekal. Meskipun demikian, keselamatan yang disediakan Allah tidak dapat diterima oleh semua orang. Mengapa? Manusia penerima pengampunan adalah barang siapa yang percaya kepadanya. Yohanes 3:16 kan mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi kita harus garis bawahi bahwa barang siapa yang percaya kepadanya, jadi tidak semua orang itu bisa selamat kecuali mereka yang percaya kepadanya. Jadi ketika kita mendapatkan keselamatan, kita juga harus ada yang harus kita buat, yaitu kita harus beriman hanya kepada Yesus Kristus. Itu merupakan respon dari kita ketika menerima keselamatan daripada Tuhan. Jadi ketika Allah memandang manusia berdosa, Allah keji terhadapnya karena dosa itu. Tetapi ketika Allah memandang manusia yang telah percaya kepada Yesus, Allah melihat kebenaran Kristus di dalamnya, karena manusia itu ada di dalam Yesus. Kita bisa lihat ada perbedaan di sini. Ketika manusia itu berdosa, Allah memandang itu sebagai kejian. Tetapi ketika orang tersebut telah percaya kepada Yesus, Allah melihat kebenaran Kristus di dalamnya, karena manusia itu ada di dalam Yesus. Jadi kita dibenarkan oleh iman kita yang percaya kepada Yesus. Ingat, kita dibenarkan oleh kepercayaan kita kepada Yesus. Bukan kita orang benar, tapi kita dibenarkan. Oke, kita masuk di bagian yang kedua, yaitu manusia yang telah diselamatkan. Ya,
Alkitab menyatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Mengapa manusia itu diselamatkan? Oleh karena pada dasarnya Allah adalah kasih. Karena kasih, Allah senantiasa peduli akan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Jadi kita lihat bentuk pertobatan yang kasih Allah pada manusia yaitu melalui Yesus Kristus. Jadi respon apa yang harus kita buat ketika kita mendapat keselamatan dari Allah, yaitu pertobatan. Setiap umat percaya wajib merespon setiap keselamatan yang diberikan Allah, yaitu melalui pertobatan. Jadi pertobatan di sini berasal dari kata tobat, yaitu sadar dan menyesal akan dosa. Jadi perbuatan yang salah atau jahat itu sadar akan perbuatan yang salah dan yang jahat dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatan kembali ke jalan yang benar. Itu arti dari kata tobat. Jadi Pak akan ambil salah satu contoh kisah dalam Alkitab yang telah bertobat oleh karena telah menerima Yesus, yaitu Sakeus. Kalian bisa lihat dari gambar ini bahwa dan mungkin kalian juga sudah melihat film Tuhan Yesus atau cerita tentang Sakeus, yaitu dia seorang pemungut cukai yang bertubuh pendek. Dia kepengen melihat Yesus dan akhirnya Yesus melihat dia dan berniat untuk menumpang di rumahnya. Jadi Sakeus adalah contoh Alkitab yang telah diselamatkan Tuhan Yesus. Ia merupakan seorang pemungut cukai dan pekerjaan ini sebenarnya tidak disukai oleh orang Israel karena banyak pemungut cukai yang suka memeras orang lain. Akan tetapi kehadiran Tuhan Yesus di dalam rumahnya telah membawanya pada pertobatan. Ia bersedia mengembalikan berlipat ganda kepada orang-orang yang telah dirugikannya. Ia menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dan menaati semua firman-Nya. Manusia yang telah diselamatkan akan hidup dalam pimpinan Roh dan mengalami perubahan untuk memuliakan Tuhan. Oke, kita masuk di bagian yang berikut, yaitu bagian C, yaitu diampuni dan mengampuni. Jadi ini merupakan respon yang berikut ketika manusia adalah pribadi yang diampuni, maka sejatinya mereka juga harus bisa mengampuni. Jadi pengampunan yang diberikan Allah kepada manusia merupakan prakarsa atau merupakan niat dari Allah untuk mendamaikan. Nah, selaras dengan hal itu, Yesus menegaskan bahwa syarat untuk memperoleh pengampunan adalah mau mengampuni. Kita harus perhatikan di sini bahwa syarat orang yang memperoleh pengampunan adalah mau mengampuni. Jadi itu bisa kita baca dalam Lukas 6 ayat 37 mengatakan bahwa janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi, dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, kamu akan diampuni. Ini selaras dengan Yohanes 20 ayat 23 yang mengatakan bahwa jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Nah, nas ini menjelaskan bahwa adanya sebuah hubungan atau korelasi yang erat antara diampuni dan mengampuni. Yang terakhir kita akan belajar mengenai doa Bapa Kami tentang pengampunan. Jadi apa yang dicatatkan oleh Alkitab melalui khotbah Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 12, yaitu ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu merupakan bagian dari doa Bapa Kami yang menjelaskan bahwa ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Jadi doa ini menjelaskan betapa pentingnya kesediaan mengampuni kesalahan setiap orang yang demi memperoleh pengampunan dosa dari Allah. Jadi kerelaan untuk mengampuni kesalahan sesama akan membuat Allah juga rela memberi ampun atas dosa kita. Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahan kamu. Ya, itu merupakan pentingnya kesediaan mengampuni. Oleh karena itu, permohonan ampun atas dosa itu senantiasa
dibarengi dengan usaha terus-menerus untuk mengampuni kesalahan semua orang. Harus ada usaha yang dilakukan oleh setiap orang untuk terus-menerus dalam memberikan pengampunan. Oke anak-anak, di akhir dari pelajaran kita hari ini, Pak memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan, dan kumpulnya itu via Google Classroom. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.